Hai guys, sebelum kita membahas ke topik, ada pantun nih. Ayah duduk sambil termenung, melihat ayamnya kabur ke sawah. Untuk apa harta setinggi gunung tanpa akhlak tiada gunanya? Pergi ke pasar beli kacang polongnya habis diborong. Jadi orang jangan sombong, kalau jatuh tak ada yang menolong. Betul tuh, gak boleh sombong-sombong, karena tetanggalah yang bakalan duluan menolong kita. Bener gak? Ada tetangga orangnya kukuh, suka minum kopi diseduh. Mari buang sifat yang angkuh, agar hidup damai dan teduh. Cie. Jika teman-teman memiliki pantun, boleh dong share pantunnya. Insya Allah di video berikutnya bakalan Mimin bacain deh, oke? Gini loh guys, kemarin ada yang upload berita dari orang Malaysia nih, dari TikToknya Nur Ikhwan bla 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 gitu. Di sini dia menuliskan rupiah jatuh, pelancong Malaysia serang Indonesia, katanya. Rupiah jatuh, pelancong Malaysia serang Indonesia. Kuala Lumpur, penurunan nilai rupiah saat ini terhadap ringgit dapat mendorong orang Malaysia untuk melakukan perjalanan secara massal ke Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembangan Pariwisata Internasional Malaysia, Datuk Nur Jaleha Baharudin mengatakan bahwa nilai ringgit Malaysia lebih kuat daripada rupiah, memungkinkan orang Malaysia untuk mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan harga lebih rendah di Indonesia, katanya. Situasi ini mendorong mereka untuk mengunjungi pusat perbelanjaan atau berlibur ke sana karena biaya yang lebih masuk akal. Keuntungan ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi seperti biaya hidup di Indonesia yang lebih rendah untuk barang-barang tertentu dibandingkan dengan Malaysia, terutama di sektor makanan, pakaian, dan produk kerajinan tangan. Ketika nilai tukar menguntungkan, warga Malaysia melihatnya sebagai kesempatan untuk menghemat biaya sambil menikmati berbagai barang atau pengalaman, katanya kepada Harian Metro. Ia mengatakan pada saat yang sama, peningkatan daya beli bermanfaat bagi para pedagang di Indonesia, terutama di kawasan wisata. Namun dari perspektif ekonomi jangka panjang, ini menunjukkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan perbedaan nilai tukar mempengaruhi pasar lokal kedua negara. Selain itu, menciptakan tantangan bagi pedagang Malaysia yang harus bersaing untuk mempertahankan konsumen lokal di tengah daya tarik harga rendah di negara tetangga, katanya. Sementara itu, Presiden Asosiasi Agen Pariwisata Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun, mengatakan bahwa fenomena orang Malaysia yang berpergian ke negara tetangga jelas memberikan pukulan berat bagi operator pariwisata lokal. Tapi situasi ini dipandang baik karena memberikan persaingan kepada operator pariwisata di dalam negeri. Tentunya orang Malaysia menginginkan yang terbaik karena negara tetangga memiliki harga tiket pesawat, hotel, dan biaya hidup yang jauh lebih murah. Jadi saya pikir operator pariwisata lokal perlu memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk menarik wisatawan ke tempat mereka, terutama masyarakat lokal itu sendiri, katanya. Terus guys, berkomentar dia netizen Malaysia perihal ini semuanya gitu. Kebanyakan di antara mereka memberikan komentar yang negatif, selalu berpikiran negatif terhadap Indonesia. Ini kita lihat komentarnya. Penuh dengan preman minta uang, berbeda sangat dengan di Malaysia. Kenapa begitu keadaannya di Indonesia, katanya. Astagfirullah. Fenomena sir manisir akan berleluasa. Sir manisir. Jaga-jaga nanti kena tol sir manisir. Fenomena sir manisir akan berleluasa. Nggak tenang ke Indo, ramai minta-minta uang. Astagfirullah. Fenomena sir manisir akan berleluasa, katanya. Ini kena balas nih. Macam kau kaya sangat, kau ini tak habis-habis menebar kebencian pada bangsa kami. Betul tuh. Apalah hina-hina Indo, tapi standar kalian selalu melihat Indonesia, baik dari bola, musik, film, bahkan program makan siang gratis aja sampai dibahas di pemerintahan Malaysia. Terus jangan lupa sedekah beras di sana, beras mereka senantiasa habis. Ya Allah, sampai segitunya mereka ya memberikan komentarnya. Lucunya yang ngata-ngatain nggak pernah ke Indonesia biasanya. Takut terkena penahanan sir manisir,
Sir, parkir sir. Oke, nanti masalah parkir bakalan kita bahas di video berikutnya ya guys. Kalau kamu orang Malaysia, mana mungkin ada yang bilang sir manis sir. Paling juga dikira orang Indonesia katanya. Kalau macam tuh lebih baik ke negara lain, gak sanggup dibilang seperti warga Indo, gak mau terkena tempiasnya. Ya Allah, tukar presiden pun tiada perubahan juga. Tengoklah, belum 1 bulan tapi dah ada beberapa yang kena tangkap pasal korupsi. Bahas gitu guys. Lihatlah komentar orang Malaysia guys. Perasaan mereka memiliki wajah kayak bule gitu, kulit putih, wajah seperti orang Eropa. Perasaan mereka kali ya. Mereka kalau datang ke Indonesia ada yang bilang sir manis sir, nggak bakalan. Nggak tahunya wajahnya entah macam apa coba. Ambil kaca besar-besar, lihat wajahmu seperti apa gitu. Udah seperti bule belum? Jangan suka ngeledekin negara orang kalau Anda belum pernah bercermin, ya enggak? Terus ada lagi nih komentarnya. Penuh dengan preman minta uang. Berbeda sangat dengan di Malaysia. Kenapa begitu keadaannya di Indonesia? Katanya gitu guys. Orang yang berkomentar seperti inilah orang yang nggak pernah melihat dunia luar. Masih stay di kampungnya saja tapi suka berpikiran negatif sama negara orang. Nih kita lihatkan video ini ya. Saya tahu itu di Indonesia nggak 100% aman, di Malaysia nggak 100% bahaya, tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Karena kemarin ya, saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu, namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus saya juga kenalan dengan dia, dan dia bilang, kamu besok mau jalan-jalan nggak? Terus saya kaget itu gak kenal 5 menit saya udah setuju mau jalan-jalan dengan Fit, dan saya malah ajak teman Jepang saya namanya Sayaka. Kami berdua sama Fit dan Ganesha, 2 cewek asing dan 2 cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya pikir balik ya, waduh kalau di Malaysia kamu kayak gitu habis itu ceweknya habis gitu. Ternyata digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok baru, kamu dolan dengan cowok itu baliknya juga aman. Itu saya gak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita, ada satu cewek hampir digituin di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu diviralkan di WA grupnya, dijadiin satu message, diviralkan di line di WA group. Dan saya kaget karena saya lihat dari respons orang Indonesia how seperti ini ya, itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia saya bisa lihat ya how seperti ini sangat serius gitu. Oke guys, bahkan ada di antara mereka yang mengomentari parkir yang ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia mengkritik masalah parkir sih wajar aja ya guys. Tapi kalau orang asing yang nggak pernah datang ke Indonesia lalu memberikan komentar negatif perihal parkir, itu tandanya orang yang pelit. Perkara Rp2.000 dipermasalahkannya, padahal dia warga asing yang nggak pernah melihat situasi yang sebenarnya. Ngaku kaya tapi bohong. Next kita bahas di video berikutnya ya guys.